Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan dari video yang kemarin terkait membuat website menggunakan WordPress ya. Jadi WordPress itu kita bisa membuat website tanpa coding ya. Ya pada umumnya WordPress itu bisa digunakan untuk website seperti blog atau profil kita gitu ya, atau landing page, profil perusahaan atau profil sebuah eh, toko, atau intinya untuk menampilkan informasi terkait kita lah. Nggak terlalu kompleks-kompleks banget, cuman menampilkan eh, informasi aja jadi intinya ya. Oke, kita langsung aja. Jadi teman-teman jangan lupa masuk dulu ya di dashboardnya halaman adminnya ini ya, WordPress. Kemarin teman-teman jangan lupa username sama passwordnya yang kemarin. Kita bukanya kemarin di menggunakan localhost. Sebenarnya teman-teman bisa langsung install WordPress itu ketika teman-teman sudah punya hosting, misal langsung online ya. Karena ini saya nyobanya di laptop, masih di laptop saya di lokal ya. Jadi saya installnya menggunakan Exam ya. Nah, jadi ini misal ini WordPress-nya sudah, misal udah diatur-atur, udah setting, nanti juga bisa di-upload ke server agar bisa diakses oleh banyak orang. Karena kalau misal masih di laptop ini ya, yang bisa akses cuma laptop saya aja. Kalau teman saya misal pengen buka ya nggak bisa gitu ya. Karena ini masih sifatnya di laptop, masih di lokal kayak seperti itu. Oke, jadi ini ya tampilan awalnya. Jadi versi kita udah lumayan baru ya, ini versi 681. Terus ini ada informasi apa ini? Pembaruan, bentar. Agak lama ya kalau memang di laptop itu. Ini versinya udah ini ya, terbaru ya, 681 telah diperiksa tanggal sekarang ya. Ini. Terus ini ada plugin bawaan ya. Ini suruh update. Itu kita biarin, kita masuk ke, oh ya, kita kenalan dulu ini sama menunya. Untuk beranda ya, untuk di beranda ini ya menampilkan ini yang atas ini tips-tips gitu ya dari WordPress. Terus ini kayak apa ya, pintasan-pintasan kayak ini, misal berapa post artikel kita, berapa, terus ini aktivitas kayak komentar, terus ini ada acara, berita, kayak gitulah, widget-widget gitu ya. Terus untuk pembaruan ini tadi info pembaruan dari WordPress. Jadi kalau misal ada update nanti akan muncul. Contohnya ini ada WordPress-nya. Kalau misal ada update nanti akan muncul di sini ya, update WordPress-nya ke versi terbaru. Baiknya kita itu ya, mengupdate ke versi terbaru. Misal sekarang ini 681, terus berapa hari kemudian nanti kalau misal ada 682 ya kita harus sebaiknya update yang versi terbaru, karena supaya keamanan kita itu terjamin di website kita gitu. Kalau juga misal ada plugin atau tema atau yang lain, update nanti muncul ke sini. Oke, kemudian ini post. Nah, post ini kalau misal kita ingin membuat suatu artikel lah, halaman artikel ya. Ini kalau kita klik lihat nanti ya, ini halamannya kayak kita membuat artikel seperti itu. Coba kita kembali lagi. Ini jadi post untuk membuat artikel. Kalau misal dibuka ya tampilannya seperti ini teman. Nanti bentar ya, sebentar. Ini ya kayak blog lah. Kita bisa menambahkan judul apa, terus kalau teman suka membuat blog atau suka membuat artikel, bisa sih teman-teman. Mau tinggal ketik-ketik aja, nanti
diterbitkan nanti otomatis dibuatkan halaman baru ya baru gitu ya. Kita kembali aja, kembali nggak? Oke, keluar. Ya, ya, tampilannya nanti seperti yang Halo Dini ya tadi. Ini contohnya. Terus ini ada kategori tag ya. Terus media, media ini jadi nanti semua file yang ingin kita butuhkan seperti gambar atau video yang lain bisa kita upload dimasukkan ke sini. Nanti supaya bisa ditampilkan ke halaman kita, halaman website kita ya. Dimasukin ke sini, terus ini halaman. Kalau halaman ini lebih ke halaman ya, bukan artikel. Sampai halaman. Terus ini komentar, komentar ya. Jadi ini apa ini contoh, contoh. Kalau misal ada komentar di website kita nanti ya muncul ke sini. Terus ini tampilannya ya. Tampilan ini berurusan dengan tema ya. Jadi ini tema kita. Ini ada 4 ini tema. Nah, kita bisa eh, tambahkan tema lagi. Yang jadi di sini ada kayak marketplace temanya. Jadi ada yang versi gratis, ada yang berbayar. Ada yang berbayar kok, ada yang gratis. Ada harganya biasanya kalau yang bayar. Tapi ini kayaknya gratis ya. Ya, tinggal pasang aja nanti template kita menyesuaikan di ini ya. Enaknya sih itu sih kalau WordPress itu banyak ini ya, banyak banyak temanya. Jadi kita tinggal milih template-nya terus kita tinggal edit-edit aja kayak gambar fotonya gitu. Terus plugin ini juga plugin. Ini pluginnya kita hapus semua aja ya. Biar kosongan aja. Pluginnya kosongan. Terus pengguna ini akun user kita ya. Terus ini settingnya peralatan ya untuk setting-setting. Sini pengaturan. Nah, di pengaturan ini kalau misal teman-teman ingin mengubah judul ini ya, judul websitenya bisa di sini. Terus ingin menambahkan slogan, terus sama ikonnya bisa diganti. Terus ini alamat URL-nya ya. Ini karena di localhost jadi di exam jadi ini kalau misal udah diupload di server nanti harusnya diganti dengan domain ya teman ya. Terus ini apa ini? Pengkotaan enggak perlu sih. Ini bahasa terus zona waktu ini yang paling penting kita rubah ke Indonesia. Ke Indonesia itu biasanya +7. Nah, ini Indonesia aja. Kita cari Indonesia. Asia, Asia Jakarta biasanya benar. Ya, Asia Jakarta gini aja teman ya. Nah, jadi jamnya mengikuti nanti coba kita simpan dulu. Nah, jamnya mengikuti jam sekarang lihat nih. Ini bisa kita rubah. Misal ini formatnya yang 24 jam seperti ini. Kalau dicek seperti ini. Sekarang jam 7, jam 8 lah. Ya, kita simpan. Jadi itu kita rubah formatnya terus menulis apa ini? Ini kayaknya enggak terlalu sih terlalu dipakai. Nah, jadi yang perlu kita setting ini ya, pluginnya kita hapus, terus pengaturan umum tadi ya. Jadi judul terus sama waktu kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita uh, install tema ya, tema baru yang bagus itu ini. Ya. Kita coba extra ini ya. Kita install, kita klik ya ini, pasang gini. Kita tunggu, ini masih berdownload ya. Bisa pernah tinjau. Pasang belum nih? Jadi ini template-nya. Ya, kayak gini template-nya. Ini kalau ini contohnya landing page ya, landing page. Jadi misal
kita punya usaha apa gitu ya. Misal ini bisa kita rubah, ayo gimana, terus ini tinggal kita sesuaikan, ini bisa kita ganti dengan misal produk kita, nah ini kita ganti-ganti. Mudah sebenarnya. Benar. Jadi mudah sih kalau buat lebih ke landing page seperti ini ya. Terus nanti kalau misal mau buat artikel itu juga bisa. Iya, kayaknya udah ya. Aktifkan. Oke, tinggal kita aktifkan. Udah dipasang tadi kan. Setelah dipasang jangan lupa diaktifkan. Nih, jadi nanti kalau udah diaktifkan ya seperti ini. Coba kita cek kunjungi situs ya. Nih, tampilannya udah beda nih. Tampilannya udah beda nih. Oke. Nah, ini teman. Setelah itu kan ini teman, tambahkan plugin yang namanya Elementor. Nih ya, ini populernya ada deh. Elementor itu, nah ini tujuannya untuk membuat halaman, membuat layoutnya. Jadi kita tinggal drag and drop aja. Cuman ini ada yang versi berbayar sih. Jadi kalau versi berbayar itu ada fitur yang lengkap lah. Kalau yang versi gratis ya nanti yang basic-basic aja sih fiturnya. Nanti ku beri contoh ya untuk penggunaan Elementor. Karena si tema Astra ini support sama Elementor sepertinya ya. Jadi nanti si temanya Astra itu bisa diedit dengan Elementor ini. Misal kita ingin mengubah ya. Nanti tunggu sebentar ya, masih memasang teman-teman. Nggak lama sih, karena mendownload ya. Nah, intinya teman kalau misal di ini ya, di lokal teman harus koneksi internet ya. Kalau nggak koneksi internet nanti ya nggak bisa download. Kayaknya nanti kalau misal nggak koneksi internet, temanya ini nggak muncul kayaknya ya. Teman bisa cek sendiri. Harusnya itu nggak muncul karena ini harus koneksi internet. Apakah sudah selesai? Oh, belum belum. Lumayan lama ya. Elementor. Sambil ditunggu. Jadi teman kalau misal pengen apa nambahkan plugin yang lainnya bisa tinggal tambah-tambah, ini ada kayak form, terus ada Google Analytics, enaknya udah disediakan gitu ya. Teman-teman harus cek juga mana yang perlu diinstal, mana yang enggak gitu ya. Yang bintangnya banyak sih harusnya yang terpercaya. Tergantung kegunaan. Ini untuk security misal kayak ini buat melimitasi login. Jadi kalau misal eh, ada yang ngehack gitu ya, itu bisa ditangani sama plugin-plugin. Udah banyak kok. Kita tinggal pakai aja keamanan yang mana. Oke. Mungkin kita cek ke sini apakah sudah selesai. Biasanya itu udah selesai cuman belum ke refresh. Oh belum sih, ini pluginnya belum masuk. Sabar ya. Koneksinya ini ya, jangan lengkap. Tapi belum sih belum saat ini. Jadi ini kayak contohnya tinggal drag and drop aja. Nah, kok lama itu ya? Sabar ya. Sabar, sabar, sabar. Menunggu ya. Nah, ini database kita ya. Yang kemarin kita ini WordPress. Nanti kalau misal di-upload ya ini kita ekspor terus kita upload ke server gitu ya. Tapi cara yang paling mudah kalau misal nggak pengen upload ya
teman ketika beli hosting ya, ketika beli hosting itu langsung build ini ya WordPress-nya ya, terus ya otomatis sudah dibuatkan database-nya gitu. Cuman kita kelemahannya kalau yang udah hosting sudah jadi website itu ya kita nggak bisa memodifikasi database-nya gitu. Misal kita pengen ngerubah apa gitu ya. Itu kalau kita pengen backup database atau apa, pengen ngambil itu nggak bisa gitu. Kalau misal ada error itu ya kita nggak bisa benerin. Kita harus kontak ke itu ya yang punya hosting. Nanti kita minta tolong perbaikin ini websitenya nggak bisa dibuka kayak gitu. Kalau misal kita yang masang sendiri, jadi nanti kita bisa cek errornya itu di mana, terus kita bisa benerin sendiri. Tapi itu harus itu ya teman ya, harus punya skill coding ya biasanya ya. Kalau teman masih belum terlalu bisa ngoding ya enaknya ya itu sih teman-teman misal beli hosting yang udah ada WordPress-nya, kalau misal ada masalah ya tinggal itu sih langsung kontak ke CS-nya ya agar problemnya itu cepat dibantu, cepat selesai. Oke. Simak sang teman lama ya. Error guys, misalkan gagal guys. Lama ya kita kita emang katanya sih terlalu lama gitu. Kita lanjut ke sini aja lah, fokus ke Astra dulu ya. Nanti bisa di terus sih. Ini di Astra itu juga ada versi Pro gitu ya. Ada yang versi gratis sama versi Pro. Apa ini? Ya, kita install aja. Ini kita coba menggunakan template bawaan dari Astra. Jadi ini ada starter template ya. Jadi nanti kita bisa pakai gitu ya. Ini ada yang fitur Pro, cuman ini versi gratis saja. Ada kelemahannya sih. Kalau pengen yang lengkap yang berbayar. Karena kalau yang gratis cukup ya nggak apa sih pakai yang gratis temen. Cuma ya pak koneksinya ya. Ini kayaknya koneksi aman. Coba Google. Coba. Aman sih. Aman sih koneksinya. Enggak. Ya enggak. Lama banget sih. Tapi ini kok ini yang lama ya. Menit. Coba ganti koneksi. Kulitnya nggak kencang-kencang banget sih di rumah nih. Installing. Udah nih, udah aktif nih. Aktif nih, teman. Mau kita coba ini ya, install sambil nyoba-nyoba. Nah ini, coba install plugin lagi ya, plugin Elementor tadi ya. Ini yang starter tadi. Oh, ini bisa pakai AI teman. Kembali aja guys. Starter ternyata gunanya untuk itu guys. Kalau extra lagi, pengen ini teman. Klasik, oh ini teman yang klasik. Kalau ini kan pakai AI, kita pakai yang klasik aja. Apa ini? Elementor. Ya, adanya Elementor sih. Kita bisa pilih ini teman yang Elementor ya. Ini bentar, ya masih update ya. Kita bisa milih yang ada Elementor, yang support Elementor. Karena supaya bisa diedit, teman-teman. Cuman ini koneksinya kok lama ya? Lama banget. Ini masih update sih. Ganti koneksi ya. Kayaknya install sekarang. Ayo, nggak bisa guys. Masalahnya lama koneksi kayaknya.
Ini juga masih ini sih. Sabar ya teman-teman. Nah kok, nanti bisa kok. Ya buatnya ini seperti ini ya kalau ya WordPress ya. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang dia, kalau sekarang itu WordPress itu sebenarnya bisa digunakan untuk itu ya membuat undangan digital. Bener. Jadi itu menggunakan WordPress itu mudah sih. Jadi tinggal kita PR-nya itu buat template-nya, template undangannya gitu, seperti apa yang bagus-bagus. Nanti misal ada customer yang pengen dibuatin, misal ada temennya yang pengen buatin undangan digital dong, nih kita tinggal ini tinggal tambahkan artikel aja, postnya aja, terus nanti tiap postnya itu kita bisa edit menggunakan Elementor seperti itu teman ya. Jadi ya sebenarnya mudah sih. Kita tinggal ganti namanya, terus ganti fotonya yang punyanya customer, udah gitu aja. Nanti untuk domainnya nanti ya ngikut domain kita, terus nanti kita kasih slash nama mereka gitu ya. Sebenarnya itu bisa dibuat kayak per halaman beda domain gitu sih, cuman agak susah sih kalau itu. Tapi biasanya kalau misal buat undangan pernikahan digital itu ya eh, menggunakan halaman itu domainnya yang ikut yang menyediakan jasa layanan podcast seperti itu teman. Sudah selesai. Oke, ini sudah selesai ya. Misal ini ada banyak ini teman ya, banyak kategori sih. Ini pengen teman apa nih? Misal ini sih ini portofolio atau ini komunitas ya, ini commerce atau toko online itu juga bisa sih. Contoh ini apa nih? Ini aja dah personal aja ya. Kita buat portofolio atau CV gitu ya. Oke, kita tinggal milih misal apa nih yang bagus. Oke, contohnya apa ya? Bagus ya. Ini aja ya. Ini. Personal portofolio. Oke, kita tinggal klik aja. Bentar ya. Koneksi. Nah, ini bisa kita edit sih. Oh, ini grafiknya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini kalau misal pengen rubah logonya bisa kita update terus ini fontnya bisa kita rubah-rubah ya. Ya, terus ini kayak warnanya, warnanya biru aja ini. Terus continue aja. Ya, ini apa ini? Fiturnya commerce, email, ini bisa kasih ini sih. Ini aja sih. Quick builder, kontak home, cuma ini aja. Nah, ini kayaknya kita harus itu sih. Kita harus ini teman, harus masukin email. Jangan ya oke, jangan mengisi data sensitif. Oke. Nah, emailku misal ini aja yang begini for myself, gini aja ya. Nah, kita nanti dibuatkan teman-teman ya. Jadi dibuatkan. Oke, kita tinggal tunggu aja. Harusnya ini, oh udah terpasang nih Elementornya ya teman ya. Jadi kita lihat di plugin. Jadi Elementor itu tujuannya untuk mengedit template ini ya teman ya. Nah, agak lama ya. Sabar ya. Sabar bentar nih. Sambil nunggu.
Elementor activated ya udah aktif nih. Ya udah aktif sih. Ya butuh Elementor ya ini ya. Ada yang versi Pro, ada yang contoh ya. Sambil menunggu kasih contoh nih. Ini lama ya template-nya ya. Memang koneksinya lama guys. Contoh, misal kita pengen buat halaman baru gitu ya. Kan nih lewat sini kita tambah post ya. Syaratnya harus sudah menginstal Elementor. Koneksinya lama banget ya. Ini juga. Tidak lama banget guys. Oke, gini ya. Jadi tampilannya kayak ini. Kita bisa klik sunting dengan Elementor. Jadi uh, halaman ini nanti akan diedit menggunakan Elementor. Ya, klik sunting Elementor. Nah nih, ntar loading teman ya. Nah, ini tampilannya ya. Jadi nanti kita akan diarahkan ke halaman Elementor. Sambil nunggu ini ya. Ini biarin. Ini contoh menggunakan template ya. Template yang punyanya Astra. Kita pakai yang versi gratis. Tunggu teman. Ini karena mungkin koneksi ya. Kalau koneksinya cepat, aman harusnya teman. Cepet nih. Karena ini koneksinya agak, gimana ya. Masih. Kalau bla. Jadi teman ya. Sabar, sabar, sabar. Mohon sabar disayang Tuhan. Oke, 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 oke. Wah ini mau selesai. Karena ini ya download gitu ya, jangan dari temanya yang disediakan tadi, terus nanti dimasukkan ke website kita. Jadi gitu. Ini mau selesai, loadingnya udah mau selesai nih. Yang mau selesai teman. Kan, udah mau selesai. Bareng teman ternyata. Karena mungkin requestnya di anu itu ya. Yes. Oke, kita view. Kita bisa dicek kok. Kita cek tema kita ya. Nah, kita udah rubah nih. Yang ini lama teman. Ini juga lama kok. Wah, kok lama ya? Hmm, Mana nih? Hmm, Balik ke dashboard. Oke, balik ke dashboard. Terus cepet sih. Ini bisa kita pakai form ya. Nah, ini ada template-nya. Ini yang lama guys. Coba refresh. Selamat ulang. Selamat ulang juga ya. Ini banget soalnya teman. Tahu ya. Harusnya nggak selama ini ya. Kalau di hosting harusnya cepet ya. Kalau di hosting itu internetnya ngikut sama internetnya yang penyedia layanan hosting jadi cepet. Kan karena di lokal ya menyesuaikan koneksi internet kita teman ya.
Satu aja dulu aja. Dulu guys, dulu guys. Nanti aja kita cek ya di halaman kita. Jenis-jenisnya kita nanti aja guys. Kita buka Elementor dulu nih. Kita kasih tahu teman ya. Gimana sih cara buat pakai Elementor gitu ya. Ini udah selesai nih. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman. Oh ini kita close dulu. Jadi ini ada fitur basicnya ya, rata-rata. Ini fitur basicnya ya ini dasar aja. Kalau misal cuma dikit ya. Dulu kayaknya banyak ini kayak teks, gambar. Kalau misal pengen mana yang menggunakan pro ini yang berbayar banyak nih ada kayak template terus ini ada yang umum tapi ada yang ini sih masih ada yang bisa lah pakai. Ada pengaturan, ini pengaturan, aku lupa. Kita bisa merubah ini pengaturan umum globalnya. Oh ini linknya di sini teman. Ini kita ganti Elementor Canvas. Oke, Elementor Canvas ya ini ya jadi kosong ya. Nah, jadi kita bisa merubah misal pengen ini apa ini, kata letak dulu kita nambah kontainer di atas ya, terus ini bisa kita atur lebarnya, tambahkan widget di dalamnya misal ini yang gambar kita bisa kok. Kalau gambar nggak punya gambar guys, ada gambar di sini contohnya ini yang template tadi ya, ini kita pilih ini ya, terus kita bisa atur ini ukurannya biar nggak gede ya pakai Elementor ya, contohnya seperti itu teman. Saya pengen nambah ini pengen nambah di atasnya ini susunannya ya susunan. Kita bisa nambah lagi ini ada layoutnya sih. Kemudian kalau misalnya pengen nambah ya, misal tambah X ini misal sini kita bisa ketik nih misal website saya bisa diatur nih kayak gayanya atau tengah, terus fontnya diganti misal apa bisa. Ini seperti ya teman. Nah kalau udah tinggal diterapkan, ini Gitelman. Oh, ini website kita coba karena ini udah bisa kita coba cek halaman beranda kita, halaman utama kita ya. Oh ini lihat situs mana nih, ini halaman utama kita yang telah kita pasang template baru ya. Jadi kalau misal ingin kita rubah ya bisa sih kalau udah login ya kita tinggal ini seperti dengan Elementor, jadi kita bisa langsung rubah-rubah nih, kita bisa langsung rubah-rubah nih. Ya agak lama sih ini, close aja nih yang lama ya, close ya. Ini dashboardnya kelas 1. Nah, masih lama guys. Oke, jadi ini bisa kita edit nih. Nah, misal
Saya web developer. Misalnya ini, woi, Tando, berubah menjadi nama kita. Misal, ke ya, nih terus ini misal deskripsinya kita rubah jadi dari sini bisa atau dari sini bisa teman. Misal, saya seorang web developer, bla 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 gitu ya. Terus ini misal pengen diganti ikonnya, ini bisa diganti sih. Ikonnya ada ini, ada ikonnya udah disediakan sih. Terus apalagi tombol ini, terus ini misal fotonya mau diganti, ini foto nih. Ya teman, bisa nih kita tinggal nanti unggah berkas, kita pilih gambar, ya, oke, nanti kalau misal ini bisa tinggal diklik, diedit-edit gitu teman ya. Udah ya, tinggal diterbitkan aja. Diterbitkan, coba kita kunjungi situs lagi, jadi tampilannya harusnya berubah. Berubah kan? Jadi seperti itulah temennya untuk di WordPress ya, kita bisa membuat halaman website sesuai dengan keinginan kita hanya dengan drag and drop saja. Tentunya dengan bantuan dengan itu ya plugin Elementor ya, sama tema Astra. Tema Astra itu menyediakan template-template yang bisa kita edit menggunakan Elementor, atau misal teman-teman itu mau membuat template sendiri, mau ngerangkai sendiri, desain sendiri itu bisa menggunakan Elementor tadi. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video terkait WordPress. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.